Halo semuanya, kembali lagi bersama Joshua. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana organel-organel bekerja sama di dalam sel. Pertama, dalam sintesis protein. Sintesis protein dimulai di nukleus ketika DNA ditranskripsi menjadi mRNA. mRNA kemudian keluar menuju ribosom, tempat translasi berlangsung, menerjemahkan kode genetik menjadi rantai asam amino. Jika protein akan dipakai di luar sel atau di membran, ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar akan mengerjakannya. Di sini protein dimodifikasi awal dan dilipat menjadi bentuk 3 dimensi. Selanjutnya protein dikemas dalam vesikel kecil dan dikirim menuju badan Golgi. Di Golgi protein disortir, dimodifikasi lebih lanjut, misalnya ditambahkan gugus gula, lalu dikemas kembali ke dalam vesikel baru. Vesikel ini kemudian membawa protein ke tujuan akhirnya, bisa tetap berada di dalam sel menuju lisosom, atau berfungsi dengan membran sel untuk disekresikan keluar melalui proses eksositosis. Dengan demikian, seluruh organel bekerja terkoordinasi, memastikan protein siap berfungsi sesuai kebutuhan sel. Kedua, sintesis lemak. Sintesis lemak dimulai di sitoplasma ketika asetil CoA dan NADPH digunakan oleh enzim fatty acid synthase untuk membentuk rantai asam lemak. Asam lemak ini kemudian masuk ke retikulum endoplasma halus, tempat perakitan trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol, dengan menggabungkan asam lemak dengan gliserol atau gugus fosfat. Di sini juga disintesis lipoprotein dan hormon steroid. Selanjutnya, lipid yang sudah terbentuk dikirim ke badan Golgi, di mana lipid diproses lebih lanjut, dimatangkan, dan dikemas dalam vesikel. Vesikel kemudian mengangkut lipid ke berbagai tujuan, bisa ke membran sel, ke organel lain, atau keluar sel jika dibutuhkan. Sementara itu, mitokondria berperan tidak langsung dengan menyediakan asetil CoA, ATP, dan NADPH sebagai bahan baku dan energi. Sedangkan peroksisom membantu sintesis lipid khusus seperti plasmalogen di otak dan jantung. Dengan demikian, setiap organel saling terkoordinasi untuk memastikan lemak dapat terbentuk, dimodifikasi, dan didistribusikan sesuai fungsi sel. Ketiga, kita memiliki fotosintesis. Fotosintesis dimulai ketika CO2 dari udara masuk melalui stomata, kemudian melewati membran sel dan sitoplasma menuju kloroplas, organel utama fotosintesis. Di dalam kloroplas, reaksi terang berlangsung di tilakoid saat klorofil menyerap cahaya matahari, yaitu foton. Air dipecah menjadi oksigen, proton, dan elektron. Lalu foton digunakan untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Oksigen dilepaskan ke udara, sedangkan ATP dan NADPH masuk ke tahap berikutnya, yaitu reaksi gelap atau siklus Calvin di stroma. Pada tahap ini, karbon dioksida difiksasi dan diproses menggunakan energi dari ATP dan NADPH untuk membentuk glukosa. Hasil fotosintesis ini kemudian dapat dimodifikasi dan disalurkan oleh retikulum endoplasma dan badan Golgi, misalnya menjadi sukrosa untuk distribusi melalui floem. Selanjutnya, mitokondria memanfaatkan glukosa tersebut untuk respirasi seluler, menghasilkan energi yang dibutuhkan tumbuhan. Dengan demikian, fotosintesis melibatkan kerja terkoordinasi antar organel agar energi cahaya berubah menjadi energi kimia yang bermanfaat bagi kehidupan. Keempat, kita memiliki respirasi. Respirasi seluler dimulai di sitoplasma di mana glukosa dipecah melalui glikolisis, menghasilkan 2 molekul pirofat, sedikit energi berupa ATP serta NADH. Pirufat kemudian masuk ke dalam mitokondria,
Di sini pertama terjadi dekarboksilasi oksidatif di membran dalam mitokondria, mengubah pirufat menjadi asetil-CoA sambil melepaskan karbon dioksida dan menghasilkan NADH. Asetil-CoA lalu masuk ke siklus Krebs di matriks mitokondria, menghasilkan ATP tambahan, NADH, FADH, serta CO2 sebagai limbah. Setelah itu, semua NADH dan FADH yang terbentuk membawa elektron ke rantai transport elektron di membran dalam mitokondria. Aliran elektron ini memompa proton dan membentuk gradien, yang kemudian digunakan enzim ATP sintase untuk menghasilkan banyak ATP, sekitar 34 molekul. Pada tahap ini, oksigen berperan penting sebagai akseptor elektron terakhir, membentuk molekul air. Secara keseluruhan, pemecahan satu molekul glukosa menghasilkan sekitar 38 ATP, 6 karbon dioksida, dan 6 molekul air. Proses ini didukung oleh retikulum endoplasma dan badan Golgi yang menyediakan enzim atau bahan terkait metabolisme serta membran sel yang mengatur masuknya glukosa, oksigen, pelepasan karbon dioksida, dan pemakaian ATP untuk berbagai aktivitas sel. Kelima, pencernaan. Pencernaan intraseluler dimulai ketika nutrisi atau partikel asing masuk ke dalam sel melalui membran sel, misalnya lewat proses fagositosis. Partikel tersebut kemudian dibungkus dalam vesikel dan bergabung dengan lisosom, tempat enzim hidrolitik memecahnya menjadi molekul-molekul kecil. Hasil pencernaan seperti asam amino, glukosa, dan asam lemak selanjutnya diproses lebih lanjut. Di RE kasar, asam amino disusun kembali menjadi protein baru sesuai kebutuhan sel, lalu diteruskan ke badan Golgi untuk dimodifikasi, dikemas, dan dikirim ke tujuan yang tepat, baik di dalam sel maupun keluar sel. Sementara itu, glukosa dan asam lemak masuk ke mitokondria untuk diubah menjadi energi ATP melalui respirasi seluler. Proses distribusi molekul dalam sel dibantu oleh mikrotubulus, sedangkan mikrofili di permukaan sel epitel usus memperbesar luas penyerapan nutrisi agar lebih efisien. Nutrisi yang tidak langsung digunakan akan disimpan dalam bentuk glikogen atau lemak, sedangkan yang dibutuhkan segera akan diangkut menggunakan vesikel. Terakhir, sisa pencernaan yang tidak terpakai diproses kembali oleh lisosom dan dikeluarkan lewat eksositosis. Dengan demikian, pencernaan intraseluler merupakan kerjasama berbagai organel yang memastikan nutrisi dapat dicerna, dimanfaatkan, didistribusikan, dan sisa-sisanya dibuang dengan teratur. Selanjutnya ada sistem pertahanan. Pertahanan sel dimulai dari membran plasma yang mengenali patogen melalui reseptor khusus dan dapat melakukan fagositosis. Patogen yang tertelan dibungkus dalam fagosom, lalu bergabung dengan lisosom. Di sini enzim hidrolitik memecah patogen menjadi fragmen kecil yang tidak berbahaya. Proses ini membutuhkan energi dari mitokondria yang menghasilkan ATP untuk mendukung fagositosis dan sintesis protein pertahanan. Sementara itu, nukleus mengatur ekspresi gen pertahanan, misalnya untuk memproduksi interferon atau sitoksin. Perintah dari nukleus diteruskan ke retikulum endoplasma kasar, setempat protein pertahanan disintesis, kemudian dikirim ke badan Golgi untuk dimodifikasi dan dikemas ke dalam vesikel sebelum eksositosis keluar sel. Selain itu, peroksisom berperan menetralisir radikal bebas yang berbahaya, sedangkan sitoskeleton membantu pergerakan fagosom menuju lisosom. Semua mekanisme ini dikoordinasikan oleh jalur sinyal seluler yang memastikan setiap organel bekerja sama menghadapi ancaman. Dengan begitu, sel memiliki sistem pertahanan yang terintegrasi untuk melindungi dirinya dari patogen maupun racun. Kemudian ada reproduksi. Proses reproduksi sel dimulai di nukleus, tempat DNA direplikasi agar setiap sel anak mendapat informasi genetik lengkap. Di dalam nukleus, nukleolus menghasilkan ribosom yang akan membantu sintesis protein. Saat memasuki profase, sentriol bergerak ke kutub sel dan membentuk spindel untuk mengatur pemisahan kromosom. Selama proses ini, mitokondria menyediakan ATP untuk replikasi DNA, pembentukan spindel, dan pergerakan kromosom. RE kasar menyintesis protein penting seperti histon dan enzim replikasi, sedangkan RE halus menghasilkan lipid untuk persiapan membran sel baru. Protein dan lipid tersebut kemudian dimodifikasi dan didistribusikan oleh aparatus Golgi
yang mengirimkannya dalam bentuk vesikel ke area pembentukan membran plasma sel anak. Sementara itu, lisosom mencerna bagian sel yang tidak dibutuhkan sehingga sel tetap efisien selama pembelahan. Pada akhirnya, saat sitokinesis, membran sel berperan membelah sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anak. Di fase ini, kromosom yang sudah dipisahkan dengan rapi akan diwariskan sama persis ke masing-masing sel anak, menjamin kelangsungan sifat genetik. Terakhir adalah ekskresi. Proses ekskresi sel dimulai di retikulum endoplasma. Pada area kasar, protein seperti enzim yang akan dikeluarkan disintesis, sedangkan area halus melakukan otitoksifikasi racun. Dari sini, protein dan zat yang telah diproses dikirim dalam bentuk vesikel menuju badan Golgi. Di dalam Golgi, protein dan lipid dimodifikasi, disortir, lalu dikemas menjadi vesikel sekretori. Vesikel ini bergerak ke arah membran plasma, tempat terjadinya eksositosis, yaitu peluburan vesikel dengan membran untuk melepaskan isi keluar sel. Sementara itu, lisosom bekerja menghancurkan komponen sel yang rusak atau zat sisa kompleks. Hasil pemecahan berupa molekul sederhana dapat didaur ulang atau dikeluarkan melalui membran. Peroksisom turut menetralkan racun, misalnya menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen, sehingga tidak membahayakan sel. Seluruh proses ini memerlukan energi yang disuplai oleh mitokondria dalam bentuk ATP. Dengan demikian, organel-organel tersebut bekerja terkoordinasi agar sel dapat mengeluarkan zat sisa maupun produk yang dibutuhkan tubuh secara efisien. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Saya akan mengakhiri dengan pantun. Pergi ke taman melihat melati, harumnya semerbak terasa nikmat. Terima kasih atas perhatian tadi. Semoga ilmu ini bisa jadi manfaat.